Shalom, nama saya Trivena dari Komisi Anak Gereja Abdiel Sion Denpasar, Bali. Diawali dengan unit persahabatan. Jadi, seperti buku panduan yang kita terima di unit persahabatan, kita mulai dengan cara berkenalan dan bercakap-cakap terlebih dahulu dengan lawan bicara kita. Kemudian kita menanyakan apakah dia beribadah, lalu bagaimana ibadah mereka selama ini. Biasanya mereka akan menjawab dengan berbagai hal seperti yang biasa mereka alami. Setelah itu, kita merasa dekat dan mulai akrab, maka mulailah dengan flashcard. Saya akan memulai tutorial penggunaan flashcard pada penginjilan anak atau EE Kids. Adik-adik, apakah kamu pernah mendengar tentang surga? Ya, surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan, di mana Allah pencipta kita tinggal. Setiap orang pasti ingin masuk surga dan tidak ada yang ingin masuk neraka. Apakah adik ingin masuk surga? Bolehkah saya bertanya, apakah kamu yakin masuk surga? Apakah alasan Allah mengizinkan adik-adik masuk surga? Oh, karena saya rajin sekolah minggu, berdoa, taat kepada orang tua, jadi anak baik. Namun, harus sebaik apa? Inilah kabar baiknya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Seperti mendapat hadiah berarti gratis, tidak perlu membayar. Jadi, surga tidak didapat karena adik berbuat sesuatu lebih dulu seperti adik rajin berdoa, rajin beribadah, melakukan perintah Allah. Dan surga juga tidak kita dapat karena adik layak atau pantas menerimanya. Seperti menjadi anak yang rajin, anak yang pintar, suaranya bagus, pendiam, tidak nakal. Jadi, surga adalah hadiah gratis dari Allah. Tetapi semua orang tidak dapat masuk surga. Apakah yang menghalangi kita masuk surga? DOSA, dosa. Semua manusia di dunia ini, termasuk kita, adalah orang-orang berdosa. Kita suka marah-marah, kita suka berantem, kita suka mencontek. Menurut adik, apakah dosa itu? Dosa adalah tidak taat terhadap perintah Allah, seperti melawan orang tua dan guru, mencuri, berkata-kata kotor, berbohong, malas, pelit, juga tidak berdoa. Berarti dosa kita banyak sekali. Apakah dengan dosa sebanyak ini kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk dapat masuk surga? Seperti orang yang tenggelam ke dalam lumpur hisap, tidak mungkin menyelamatkan dirinya sendiri atau mencoba untuk menarik rambutnya sendiri untuk mengangkat tubuhnya. Tidak mungkin, bukan? Demikian juga untuk kita. Untuk masuk surga, tidak mungkin dengan melakukan kebaikan yang lebih banyak daripada dosa-dosa kita, maka kita akan masuk surga. Seperti dalam gambar timbangan ini. Mungkin kita berpikir, oh, dengan berbuat baik yang lebih banyak, sedikit berdosa, kita masuk surga. Itu tidak mungkin. Mengapa? Karena tuntutan Allah itu harus sempurna. Karena untuk masuk surga, Allah menuntut kita harus sempurna. Artinya kita tidak boleh melanggar satu pun perintah Allah atau tidak ada satu pun dosa dalam hidup kita. Contohnya, tidak mungkin kita membuat sebuah kue dari telur yang terbaik,
gula yang terbaik, mentega, coklat, dan 9 telur. Kemudian kita campur dalam satu sajian atau wadah. Ternyata ada satu telur yang busuk. Dan satu telur ini sudah mencemari seluruh adonan yang baik. Jadi satu dosa saja sudah mencemari semua kebaikan kita dan membuat kita tidak dapat masuk surga. Tetapi hanya Allah saja yang dapat menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Allah tidak seperti seorang kakek yang baik, hanya mengasihi tapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti seorang polisi yang adil, hanya menghukum tapi tidak mau mengampuni dosa kita. Yang benar adalah Allah adalah kasih dan adil. Kasih tidak ingin menghukum, tetapi adil harus menghukum dosa manusia. Dan hukuman dosa adalah maut. Artinya apa? Disiksa selama-lamanya di neraka. Allah adalah kasih dan adil. Kakak punya sebuah cerita. Ada seorang jenderal atau seorang pahlawan bernama Samila. Dia adalah jenderal yang bijaksana. Suatu malam pengawalnya melaporkan bahwa ada yang mencuri persediaan makanan mereka. Samila menjadi marah. Maka Samila mengumumkan siapapun yang tertangkap mencuri persediaan makanan akan dicambuk sebanyak 50 kali di muka umum. Ternyata setelah dicari siapa pencurinya, Samila menemukan bahwa ibunya tersayang terbukti melakukan pencurian. Hukuman yang harus dijalani ibunya adalah hukuman yang akan dijalani Samila. Kenapa? Karena Samila mengasihi ibunya, tapi dia juga harus adil kepada rakyatnya. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Samila? Samila menjalani sendiri hukuman tersebut. Demikianlah cara Allah menyelamatkan kita, yaitu Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang kita peringati kelahirannya saat hari Natal. Yesus hidup dengan sempurna. Yesus mati di kayu salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Bangkit dan naik ke surga. Dan Yesus menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Surga hanya dapat diterima dengan iman. Iman seperti kunci untuk membuka pintu surga. Untuk membuka pintu surga hanya ada satu kunci yang benar, yaitu iman yang menyelamatkan. Kunci-kunci yang lain tidak dapat membuka pintu surga, yaitu iman yang tidak menyelamatkan. Seperti iman di mulut saja. Adik-adik percaya, sekalipun adik tidak tahu siapa yang dipercayai, hanya ikut-ikutan saja. Misalnya, ikut-ikutan beribadah, ikut-ikutan berdoa, ikut-ikutan memuji Tuhan dan melakukan kegiatan rohani lainnya walaupun tidak mengerti maksud dari setiap kegiatan ini. Dan iman yang hanya di akal saja. Adik-adik bisa tahu tentang siapa Yesus, bahkan dapat menjawab dengan benar semua pertanyaan tentang Yesus. Tetapi
Semuanya hanya hafalan dan pengetahuan di kepala saja. Tidak sungguh-sungguh percaya dalam hati. Lihat, hatinya masih kosong. Iman sementara artinya percaya kepada Yesus untuk mendapatkan hal-hal sementara yang kita perlukan dalam hidup ini, seperti kepintaran, sepatu yang baru, baju, mainan, kesembuhan, kesehatan, dan lain-lain. Adik-adik, semua ini memang baik, tetapi kita belum mempercayai Yesus untuk bisa masuk surga. Jadi, iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan percaya kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa-dosa kita untuk bisa masuk surga, bukan karena kita sudah berbuat baik. Ada seorang pria bernama Blodin yang bisa berjalan di atas kabel melintasi air terjun Niagara. Blodin akan berjalan melintasi kabel sambil mendorong sebuah kereta dorong bermuatan pasir dari ujung satu ke ujung yang lain. Ketika dia berhasil sampai di seberang, para penonton bersorak gembira. Kemudian, manajer bertanya kepada penonton, apakah saudara sekalian percaya bahwa Blodin dapat membawa seseorang dengan kereta melintasi kabel ini? Penonton semua berteriak, saya percaya. Lalu manajer berkata, baiklah, ayo, siapa yang mau naik bersama Blodin? Tidak ada seorang pun yang mau naik bersama Blodin. Anak-anak, hanya ada satu anak saja yang mau percaya kepada Blodin untuk mengantarkan dia menyeberangi Niagara dengan selamat. Semua orang percaya Blodin bisa mendorong seseorang dengan selamat sampai ke seberang. Tetapi hanya satu anak, si anak kecil ini yang bersedia. Jadi, iman yang menyelamatkan bukan seperti penonton yang hanya mengaku di mulut saja atau setuju di akal saja, tetapi seperti anak kecil yang mempercayai Yesus dengan segenap hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengampuni dosa kita dan membawa kita untuk masuk surga. Apakah adik dapat mengerti bagaimana bisa masuk surga? Apakah adik mau menerima hadiah gratis yaitu surga? Ini berarti percaya Yesus yang sudah mengampuni semua dosa kita untuk membawa kita masuk surga, bukan karena kebaikan kita. Dan adik mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati, bukan hanya mengaku di mulut atau pengetahuan saja. Dan adik mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati, bukan hanya di mulut atau di pengetahuan saja. Serta bertobat, artinya adik meninggalkan dosa dan taat kepada Yesus saja. Kalau memang ini yang adik inginkan, kita dapat berdoa bersama kakak, memimpin doa dan adik mengikutinya. Tuhan Yesus, saya mengaku orang berdosa dan tidak layak masuk surga. Ampunilah dosa saya, masuklah dalam hati saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tolonglah saya meninggalkan dosa saya dan hanya taat kepada Tuhan Yesus saja sesuai dengan janjinya. Sekarang saya sudah menjadi anak Allah dan memiliki surga. Amin. Inilah janji Yesus kepada kita yang percaya,
dalam Yohanes 6 ayat yang ke-47. Mari kita baca bersama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Sekarang kita sudah menjadi anak Allah, maka tangan Yesus sudah memegang tangan kita dan tidak akan melepaskan kita selama-lamanya. Untuk bagian ini kita akan mempraktekkan dengan anak saling berpegangan tangan. Sekarang karena kita sudah menjadi anak Allah, maka tangan Yesus sudah memegang tangan kita dan tidak akan melepaskan kita selama-lamanya. Sekalipun kita ada kalanya kita tidak taat kepada Yesus, tetapi tangan Yesus tetap memegang tangan kita. Seperti janji Yesus dalam Yohanes 10 ayat 28, kita akan baca bersama-sama. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi sekarang kita tahu, kapanpun kita meninggal, kita pasti masuk surga. Bukan karena kita sudah berbuat baik, tetapi karena kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita. Kita harus rajin berbuat baik untuk menyenangkan hati Tuhan dan sebagai tanda terima kasih kita kepada Yesus yang sudah mau memberikan surga sebagai hadiah gratis. Sebagai anak Allah, Yesus ingin adik-adik semua bertumbuh melalui apa? Melalui baca Alkitab, berdoa, berbakti, bersekutu atau beribadah dalam kelompok kecil di luar gereja, dan menjadi saksi atau bersaksi. Demikian tutorial penggunaan flashcard untuk penginjilan anak atau EE Kid. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati.